Halo semua, selamat datang di channel yang selalu bahas isu-isu viral dari sudut pandang human resources. Hari ini, kita bahas topik yang lagi panas banget. Usulan tarif tol di Selat Malaka. Bayangkan ya, ini bukan jalan tol Cipularang yang kalau macet tinggal buka kaca beli cilok. Ini jalur pelayaran tersibuk di dunia. Kapalnya bukan Avanza, tapi tanker minyak, kapal kontainer, isinya bukan galon Aqua, tapi ekonomi global. Dan Indonesia punya porsi terbesar di sana. Baru wacana doang, belum jadi apa-apa, reaksinya udah kayak mantan lihat kita move on. Langsung panik. Media internasional rame. Singapura sama Malaysia langsung buka suara. Kayak grup WhatsApp keluarga pas ada warisan. Kenapa bisa seheboh itu? Karena ini bukti. Indonesia tuh bukan figuran. Kita ini pemeran utama. Selama ini kita cuma belum dikasih skrip aja. Tapi kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge ya? Nggak tahu, betul apa salah. Sekarang Iran mau nge-charge kapal lewat Selat Hormuz katanya. Kalau kita bagi 3, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang. Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi 2 lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan nggak begitu. Jadi gini konteksnya. Wacana ini muncul dari komentar Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan kita. Beliau membandingkan Selat Malaka dengan Selat Hormuz di Timur Tengah. Logikanya sederhana. Iran aja bisa dapat duit dari situ. Masa kita enggak? Kedengarannya masuk akal ya. Kayak orang bilang, dia aja bisa kaya dari kripto. Masa gue enggak? Nah, masalahnya beda konteks bro. Selat Malaka itu diatur oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa lewat UNCLOS. Statusnya bukan punya satu negara. Ini jalur internasional. Jadi kalau kita tiba-tiba narik tarif, itu kayak numpang wifi tetangga, terus dia tiba-tiba ganti password dan jualan voucher. Ambisius? Iya. Legal? Belum tentu. Nah, sekarang kita masuk ke kacamata HR. Kalau ini beneran kejadian, efeknya nggak main-main. Pertama, biaya logistik naik. Dan kalau biaya naik, perusahaan akan melakukan satu hal yang sangat mereka cintai. Efisiensi. Bahasa HR-nya sih efisiensi, tapi bahasa jujurnya, siapa yang bisa kita kurangi tanpa kelihatan jahat? Ini bisa berdampak ke pekerja pelabuhan, staf administrasi, sampai operator. PHK bisa jadi realita. Tapi, selalu ada tapi, biar kita nggak terlalu depresi. Kalau negara dapat tambahan pendapatan, bisa ada investasi baru di pelabuhan, teknologi, dan digitalisasi. Artinya, muncul pekerjaan baru. Masalahnya, yang lama kerjaan mereka nyapu dokumen. Kerjaan yang baru nanti disuruh ngoding sistem logistik. Skill gap-nya bukan beda tipis, tapi beda planet. Disinilah HR diuji. Bukan cuma bikin training PowerPoint 200 slide yang nggak ada yang baca, tapi beneran reskilling, transisi tenaga kerja. Dan yang paling penting adalah menjaga hubungan industri tetap adem. Karena begitu karyawan ngerasa gue diganti mesin, trust langsung hilang. Dan kalau trust hilang, demo tinggal nunggu tanggal. Masalah berikutnya, ini bukan cuma soal ekonomi, tapi hukum internasional. Di bawah UNCLOS, ada konsep transit passage. Artinya apa? Semua kapal berhak lewat dengan bebas selama perjalanannya terus-menerus. Kalau kita ubah jadi berbayar, ini bukan inovasi, ini pelanggaran. Dan kalau sudah masuk ranah Perserikatan Bangsa-Bangsa, ini bukan lagi debat Twitter, ini bisa jadi sengketa internasional. Tekanan politik pasti, tekanan ekonomi sudah jelas. Dan yang paling serem, Indonesia bisa dicap
nggak ramah perdagangan global. Padahal kita lagi capek-capek branding jadi negara investasi. Ini bukan sekedar nambah pemasukan, ini mainnya di level geopolitik. Salah langkah dikit, efeknya bukan ke APBN doang, tapi ke reputasi negara. Kesimpulannya, ini masih sebatas komentar. Belum kebijakan, belum keputusan. Masih level ngobrol tapi kebetulan kedengaran satu dunia. Tapi reaksi global yang segede ini nunjukin satu hal penting. Indonesia itu strategis banget. Kita bukan negara pinggiran, kita ini jalur utama. Tinggal pertanyaannya, kita mau jadi penjaga jalan atau pemilik bisnisnya? Dan dari sisi HR, seberapa siap kita kalau industri berubah drastis? Apakah kita masih sibuk ngurus absensi manual? Atau sudah mikirin masa depan tenaga kerja? Menurut lo, wacana ini punya masa depan nggak? Atau cuman angin lalu yang kebetulan kenceng banget? Tulis pendapat lo di kolom komentar, like, subscribe, dan share ke temen lo. Biar kita semua nggak cuma jadi penonton, tapi ngerti permainan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.